Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, sanksi hukum apa yang bisa dikenakan kepada selebgram Rachel Fenya yang kabur dari kewajiban karantina selama 8 hari pasca perjalanannya dari Amerika Serikat? Kami akan membahasnya bersama pengamat hukum pidana Jamin Ginting yang telah tersambung dari luar studio. Selamat siang, Bang Jamin. Selamat siang, Mbak Widya dan Bang Abdi. Selamat sehat selalu, salam sehat semua. Salam sehat selalu. Salam sehat. Bang Jamin nggak kabur kan ya tapi? Aduh, enggak dong. Kita menghormati penguasa. Kita menghormati aturan yang paling penting begitu ya. Sanksi hukum memang sudah terpampang nyata sesuai dengan aturan terbaru yang kita barusan kita bahas begitu ya. Apa yang menjadi highlight dari Bang Jamin? Sudah tahu ada aturan kok ya dilanggar, apalagi disayangkan yang melanggar ini adalah orang yang memiliki pengaruh dan juga kita menyebutnya dengan influencers begitu. Bang Jamin. Ya, kita harus menyadari pandemi ini belum selesai. Ya, jadi jangan euforia seakan-akan pandemi ini sudah selesai begitu. Nah, keadaan pandemi yang belum selesai itu, maka ketentuan aturan hukum yang mengatur tentang pandemi itu masih berlaku dan masih bisa diberikan penerapan terhadap siapapun yang mengenakan pelanggaran tersebut. Nah, di dalam surat edaran dari Satgas Covid sudah mengatakan bahwa nomor 18 tahun 2021 8 kali 24 jam dan PCR 3 kali untuk bisa menyelesaikan masa karantina. Nah, kalau ada pihak-pihak yang tidak berkenan ataupun pihak-pihak yang tidak melanggar aturan tersebut, penerapan sanksinya udah jelas. Artinya ada aturan yang mengatur tentang sanksi tersebut. Ya, sehingga akan diterapkan sanksi terhadap orang tersebut. Dan saya kira ini momen yang tepat. Kenapa? Karena mungkin ini seperti kasus gunung es. Ya, banyak yang mungkin yang sudah pernah melakukan pelarian malam ya, tanpa pengetahuan, ya melarikan diri atau bantuan dengan pihak dalam tentunya. Ya, jadi tidak tegas terhadap orang yang melarikan itu atau orang yang membantu melakukan kejahatan. Karena konsep pidana yang melakukan dan turut serta membantu melakukan tindak pidana akan dipidana. Begitu. Nah, ini adalah bentuknya pelanggaran sehingga sanksinya maksimum 1 tahun dan pidana dan atau ya pidananya 100 juta. Nah, jadi walaupun pidana ini sangat rendah ya, tapi harus ditegakkan. Ya, demi apa? Demi menjadi efek trigger mechanism bagi pelaku tindak pidana lain ataupun orang-orang yang akan mencoba mempengaruhi petugas tersebut. Jadi sudah tepat saya kira harus dilakukan pemidanaan. Baik, artinya akan ada sanksi yang menanti Rachel Fenya ini karena kabur dari karantinanya. Bang Jamin, ini apakah dari pandangan Anda, ini Rachel Fenya karena dia sosok selebgram, apakah kemungkinan juga ada sosok lain di luar sana yang bisa kabur juga dari pantauan karantina ini? Karena lengahnya atau pengawasan mungkin? Ya, ada 2 hal di Indonesia ini yang harus kita khawatirkan. Pertama, kedekatan dari petugas dengan orang ini. Kedua, popularitas orang, jabatan orang, kedudukan orang bisa disalahgunakan. Jadi bukan hanya Rachel saya kira, siapapun ya yang punya kekuasaan atau kekuatan untuk bisa menyalahi aturan itu kecenderungannya mungkin ingin melakukan. Anda bayangkan orang pulang dari luar negeri 8 hari, kalau hitungan ekonomi seorang ekonom itu mahal sekali, dia nggak ngapa-ngapain di sana walaupun sebenarnya bisa online ya dengan melakukan aktivitas, tapi keinginan untuk keluar itu tinggi dan itu bisa dikamuflase dengan suatu nilai tertentu atau dibayarkan dengan nilai tertentu dengan petugas itu. Nah, inilah yang harus diselidiki. Jangan-jangan orang yang membiarkan dia keluar dari situ juga ya ada suap, ada imbalan ataupun ada janji-janji. Nah, ini dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan suap ya, artinya terhadap orang tersebut juga. Ini harus ditindak orang ini. Apa namanya tadi sesuai seperti Anda katakan di awal, dia sebetulnya fenomena gunung es, tidak tebang pilih begitu, siapapun dengan punya kekuasaan tertentu, punya kemampuan tertentu untuk melakukan katakanlah mencurangi aturan yang seharusnya 8 hari. Baru saja saya mendapatkan informasi terkini, sekarang sudah direvisi menjadi 5 hari saja katanya karantina kepulangan dari luar negeri.
fenomenanya sudah terjadi. Apa yang harus kita petik pelajarannya, Bang Jamin, dari peristiwa ini selain akhirnya menyadarkan kembali bahwa ketaatan hukum, ketaatan aturan, siapapun, profesi apapun harus memang ditegakkan sebagai warga negara yang baik, Bang Jamin. Ya, itu satu mengenai kesadaran kita pingin sama-sama agar negara kita selesai dengan cepat masalah pandemi COVID ini. Itu harus satu kita tanamkan. Yang kedua, memang sedikit agak lebih berat karena perlu biaya. Harus ada contohnya alat yang mendeteksi orang keluar dari sana. Sehingga alat itu bisa dibikin, sehingga nanti bisa terdeteksi dengan layar monitor dan lain segala macam. Tapi itu kan alat ya. Tapi manusianya yang paling penting saya kira ya. Manusianya yang penting. Dan ini bukan hanya di Wisma Atlet saya kira. Yang mandiri juga harus diawasi. Contohnya mandiri yang di hotel lah atau yang di mana yang bukan di Wisma Atlet. Tentu pengawasannya juga harus lebih ketat juga. Jadi jangan juga tebang pilih Wisma Atletnya seperti ini, tapi yang nginap di hotel yang diberikannya dibiarin kan, itu juga nggak bagus juga gitu ya. Jadi semuanya sama, yang di hotel juga begitu, yang di Wisma Atlet juga harus penerapannya sama gitu. Mungkin salah satunya lagi karena teman kita ini selegram ini nggak punya bukan nggak pantas dia tinggal di situ karena menurut aturan yang saya baca dia bukan pekerja migran, bukan mahasiswa dan juga bukan pejabat negara ataupun penyelenggara negara yang mempunyai fasilitas di Wisma Atlet itu. Nah itu mungkin menjadi permasalahan lagi yang lain nantinya begitu. Tapi saya kira yang harus diperhatikan jangan hanya di Wisma Atlet saja yang dipantau, tetapi yang di hotel-hotel juga harusnya diperlakukan sama pemantauannya. Begitu Mbak Widya, Bang Abdi. Baik, apalagi kita ketahui bersama ya, memang hotel-hotel bintang 5 begitu world class yang juga sudah terafiliasi sebetulnya dengan Kementerian Kesehatan dan Satuan Satgas COVID-19 harus bersinergi sama-sama. Yakin nih nggak mau putus mata rantai COVID-19-nya. Jadi mau kapan? Kalau misalnya masih bandel dan masih mau ada saja yang mencurangi. Betul sekali. Dan terima kasih Bang Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Iya, terima kasih dan semoga kasus ini tidak terjadi lagi ya ke depannya ya Bang ya. Terima kasih, selamat beraktivitas Mas Ginting.